Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendul TVRI Bengkulu. Kesempatan hari ini tentunya dengan pengentasan kemiskinan di pedesaan, tema kita hari ini. Dan kita masih berbincang dengan narasumber kita, ada Bapak Siswanto selaku Kadis PMD Provinsi Bengkulu, dan juga ada Ibu Elvi Febrianti selaku Kadis Nakau. Kita kembali berbincang dengan Ibu Elvi Febrianti terlebih dahulu selaku Kadis Nakau ya. Nah, untuk Ibu Elvi, tadi dibilang bahwa kalau desa Nakau termasuk ke desa yang maju ya. Dan kita punya beberapa kategori, ada 5 kategori tentunya untuk pedesaan. Dan kalau udah desa maju berarti akan meningkat menjadi desa mandiri. Nah, untuk desa Nakau sendiri sudah siapkah untuk masuk ke desa mandiri atau ada desa yang kemunduran nggak sih bisa menjadi desa berkembang lagi dari maju gitu, ya. Ibu Elvi? Oke. Kalau untuk saat ini desa maju insya Allah bisa ke mandiri. Oke. Ya, itu tadi benar kata Bapak Kadis tadi, dia bisa membuat, bukan buat aturan, tidaknya dengan banyak sekali kelebihan tadi. Tapi kami untuk saat ini biarlah untuk desa maju dulu lah. Oke. Baik. Nah, kalau dari desa maju bisa mundur ke desa mandiri, ke berkembang nggak sih? Kayaknya sih enggak sih. Oh, kayaknya enggak? Iya. Okay. Tetap maju. Tetap maju. Iya, harus maju. Baik, kita kembali ke Pak Siswanto nih. Kalau Pak Siswanto boleh kita tahu nggak sih untuk data yang terakhir diterima oleh Kadis PMD Provinsi Bengkulu bahwa ada berapa banyak desa maju untuk saat ini, ada beberapa banyak desa perkembangan, ataupun juga ada berapa banyak pula untuk desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri di Provinsi Bengkulu tentunya. Karena ini penting kita ketahui bahwa karena ada beberapa kategori yang termasuk ke dalam pendataan desa ya Ibu Elvi. Ya. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Untuk saat ini di Provinsi Bengkulu ini ada di angka 55. 59 desa mandiri. 59 desa mandiri. 59 desa mandiri. Desa maju kita yang banyak sebenarnya ada di angka 458. Luar biasa. Ya, 458 desa maju. Desa berkembang ada di angka 749 desa. Desa tertinggal itu ada di 75 desa. Sedangkan sangat tertinggal 0, tidak ada lagi. Baik. Nah, apa yang menyebabkan desa yang dikategorikan desa maju itu belum berani untuk naik tingkat ke desa mandiri, Pak? Ya. Yang pertama, di saat mereka sudah menjadi desa mandiri, ya mereka sudah mengelola sistem aplikasi, sistem kemandirian yang ada di desa itu. Jadi mereka mungkin masih merasa ragu apakah mereka sudah mampu kalau memang tidak ada campur tangan dari jajaran pemerintah baik pihak kabupaten maupun provinsi. Padahal sesungguhnya andaikan mereka pun sudah menjadi desa mandiri, kita tetap akan memantau hal ini. Memantau ini sehingga mereka tetap bisa bertahan di desa mandiri. Andaikan memang dalam pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan mereka ragu, kita tetap terbuka. Tetap terbuka untuk menerima mereka supaya memberikan bantuan atau pendampingan ke kawan-kawan di desa walaupun sudah menjadi desa mandiri ini. Di sini mereka sedikit ragu dengan hal yang demikian. Iya, mungkin mandiri semuanya dikerjakan sendiri. Tidak ya Pak ya. Gitu. Ya, itu. Oke, jadi ada niatan untuk menjadi kemandiri Ibu? Ada, sangat ada sekali. Apalagi desa Nakau penyangga kota ya. Ada sangat besar sekali untuk mandiri. Pernah ditawarkan itu. Oh, pernah ditawarkan. Ya. Baik. Gimana Bu? Karena udah termasuk kategori mandiri juga desa Nakau. Cuman sudahlah kita maju dulu lah. Keraguan ya. Mungkin apa yang membuat keraguan sendiri Ibu? Ya itu tadi. Ada rasa ketakutan. Iya, nanti dulu kita maju dulu Mas Fahmi nanti. Insya Allah tahun 2024 bisa menjadi desa mandiri. Desa mandiri ya. Jangan kalah. Baru berapa tadi Pak? 59. 60 ke desa Nakau. Baik, amin. Karena tidak ada perbedaan antara desa mandiri dan juga desa maju kan Pak? Karena perbedaannya hanya dilakukan dengan kemajuannya sendiri ataupun juga mandirinya sendiri. Kalau untuk bantuan dan sebagainya nggak ada perbedaan sama sekali ya Pak ya?
malah begini. Di saat mereka sudah desa mandiri, ya kita akan membuat program-program ya. Iya. Program-program ada dari berbagai macam, berbagai instansi. Iya. Instansi memang ingin memasukkan program-program di sana. Di saat mereka sudah menjadi desa mandiri, dari instansi punya keyakinan, oh kalau kami masukkan program ini di desa A, oh kami yakin ini akan berjalan dengan baik. Iya, gitu. iya. Padahal seperti itu. Oke, baik. Jadi berarti program-programnya itu memang sudah diatur Iya. tentunya dan juga untuk dilaksanakan di desa itu sendiri. Satu lagi Mas Ya, Fahmi. boleh. Yang saya dengar juga kalau desa mandiri kita bentuk itu harus benar-benar valid. Valid? Ya, valid Dalam tidak artian? ya data tadi. Oke. Kita tidak main-main lagi apapun. Nah, sedangkan kita kan masih dalam itu tadi benar kata Bapak tadi. Oke. Kalau desa maju berarti nggak valid? Valid. Oh, valid. Ya, valid. Tapi ya tidak ada rasa tidak ada apa ibaratnya ya. Harus benar-benar Oh, maksudnya mungkin, semua. Iya. maksudnya mungkin kalau desa mandiri nggak ada kesalahan lagi untuk Iya. ada pendataan. Pendataannya. Kalau desa maju mungkin ada mungkin ada sedikit pembenaran. Ya, Benar, Oke, ya. baik. Bukan misalnya kevalitan atau tidak. Tidak, harus valid semua. Aduh. Apalagi desa kan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Iya, betul. Di saat mereka misalkan desa mandiri, mereka takut, oh kami nggak boleh salah. Iya. Iya, Nah, benar. nggak boleh salah. Iya, Tapi iya. padahal dengan mereka sudah desa mandiri, keyakinan dari saya sampaikan tadi, dari berbagai lembaga atau instansi lainnya, malah semakin yakin. Oh, ini memang tidak tingkat kesalahannya memang sudah sangat minim. Jadi saat mereka mau masukkan program A, program B, program C, mereka mencari ini. Iya. Ya, karena mereka memasukkan program ke desa itu pada dasarnya ingin program ini berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oke. Jadi tidak ada keraguan Oke. dari bahwa instansi ini untuk memasukkan program ini. Sebenarnya Betul. seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau ketakutan yang dimaksudkan, mungkin kalau ketakutan ini apakah ada sanksi yang diberikan kepada kades atau perangkat desa karena sesuatu hal yang dilakukan oleh mandiri ini, Pak? Atau seperti apa? Kenapa ketakutan itu muncul gitu loh? Keraguan tadi. Ya, sebenarnya nggak ada. Kalau sanksinya nggak ada, tapi hanya saya mereka mungkin semacam sanksi sosial. Oke. Ya, sanksi sosial di saat mereka dengan kita tetapkan oh mereka desa mandiri. Nanti kalau dilihat oleh desa-desa lainnya, masa itu desa mandiri masih seperti itu, kayak gitu. Sanksi sosial dari para pemimpin desanya, apa tuh desanya merasa sanksi sosial malu sendiri. Oh iya, kita masih melakukan kesalahan ini. Mungkin kita belum layak ya jadi desa mandiri seperti itu. Oke, baik. Nah, ada pengecekan sendiri nggak sih Pak dari Kadis PMD Provinsi Bengkulu tentang tingkat desa ini sendiri? Misalnya tahun ini desa Kades itu desa maju tentunya. Terus untuk pendataan ataupun juga yang dilakukan oleh PMD mungkin wah ini bisa kemunduran dari desa maju ke menjadi desa perkembangan atau langsung meningkat atau permintaan dari desanya sendiri. Ya, sebenarnya itu ada yang dari bawah, bottom up, permintaan desa, ada juga dari kita. Oke. Ya, dari kita, dari PMD akan memantau hanya demikian. Nah, apalagi misalkan permasalahan yang ada di desa ini memang sudah kita ketahui, kita mendapatkan informasi baik dari pihak kecamatan maupun dari orang lain ataupun dari PMD kabupaten, ya kita akan turun langsung ke desa. Andai memang sudah mulai dari desa apa itu mandiri mau turun ke desa maju, apa sih masalahnya? Iya. Atau dari maju ke berkembang, apa sih masalahnya? Kita lihat titiknya di mana. Oke, baik. Jadi berarti memang ada penilaiannya Ada ya? penilaiannya. Oke, Iya. baik. Tiap tahun dilakukan? Ya tiap tahun dilakukan karena kita ada ya terutama perjanjian kinerja kepala PMD itu ada tingkat perkembangan desa, persentase dari desa mandiri, maju, berkembang, jadi setiap tahun seperti itu. Baik. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Berndot TVRI Bengkulu.